saya akan memaparkan sedikit tentang pendekatan pembelajaran. Yang pertama, tentang pendekatan pembelajaran itu sendiri. Kata pendekatan secara harfiah berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata approach yang berarti berjalan, tindakan mendekati atau menghampiri. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran yaitu cara yang menggambarkan skenario kerangka umum dari skenario yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran siswa agar bisa mencapai suatu tujuan pembelajaran. Ada dua kategori dari pendekatan pembelajaran, yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered approach, yang dimana pendekatan ini guru melakukan pendekatan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang kategori kedua yaitu pendekatan yang berpusat pada guru atau teacher-centered approach. Di mana dalam pendekatan ini guru bertindak sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Yang kedua, selanjutnya ada jenis-jenis dari pendekatan pembelajaran. Menurut Janawi, beliau mengatakan bahwa setidaknya terdapat 5 jenis pendekatan pembelajaran yang perlu dipahami, yaitu yang pertama ada pendekatan kompetensi, pendekatan keterampilan proses, pendekatan lingkungan, pendekatan kontekstual, dan yang terakhir pendekatan tematik. Pendekatan kompetensi di sini kompetensi merujuk pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pembelajaran dan latihan. Yang kedua, pendekatan keterampilan proses. Di sini maksudnya pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses belajar, aktivitas dan kreativitas peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang berusaha untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik melalui pemberdayaan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang keempat, ada pendekatan kontekstual atau biasa disebut dengan contextual teaching and learning. Ini adalah salah satu model pembelajaran berbasis kompetensi yang dapat digunakan untuk mengefektifkan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan peserta didik secara nyata. Lalu yang kelima ada pendekatan tematik atau thematic approach. Pendekatan tematik merupakan pendekatan pembelajaran yang mengadakan hubungan dengan yang erat dan serasi antar beberapa aspek yang mempengaruhi peserta didik dalam proses belajar. Selanjutnya, tentang fungsi-fungsi dari pendekatan pembelajaran. Setidaknya ada 5 fungsi dari pendekatan pembelajaran. Yang pertama, menjadi penilai sekaligus mengevaluasi nilai-nilai dari pembelajaran yang telah dicapai. Yang kedua, sebagai pedoman umum dalam menyusun tahapan-tahapan pada metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang ketiga, menunjukkan garis-garis rujukan dalam perencanaan pembelajaran. Yang keempat, menganalisa masalah-masalah terjadi pada saat pembelajaran, serta membantu dalam penilaian dari hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan. Itu beberapa fungsi dari pendekatan pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Selanjutnya ada macam-macam strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang pertama adalah strategi ekspositori. Strategi ini menekankan kepada proses penyampaian verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa, dengan maksud agar siswa dapat menguasai pelajaran secara optimal. Yang kedua adalah strategi pembelajaran inquiry. Strategi ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis
untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Yang ketiga, ada strategi pembelajaran inquiry sosial, yaitu suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analitis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Yang keempat adalah contextual teaching and learning, yaitu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa, dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang kelima adalah strategi pembelajaran berbasis masalah, yaitu rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Yang keenam, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, yaitu strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa. Yang ketujuh adalah strategi pembelajaran kooperatif atau kelompok, yaitu model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan, yaitu antara 4 atau 6 orang yang mempunyai latar belakang, kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda, dan sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok. Yang ke-8 adalah strategi pembelajaran afektif. Strategi ini berbeda dengan pembelajaran kognitif karena afektif berhubungan dengan nilai atau value yang sulit diukur karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam diri siswa. Saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran. Metode dalam kaitannya dengan pembelajaran diidentifikasikan sebagai suatu rancangan sistematik untuk menyajikan informasi dan merupakan cara atau alat yang digunakan guru untuk mengatur aktivitas siswa dalam mencapai tujuan. Metode pembelajaran adalah cara atau tahapan yang digunakan dalam interaksi antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sesuai dengan materi dan mekanisme metode pembelajaran. Kemudian, tujuan metode pembelajaran. Dipilihnya beberapa metode tertentu dalam suatu pembelajaran bertujuan untuk memberi jalan atau cara sebaik mungkin bagi pelaksanaan dan kesuksesan operasional pembelajaran. Metode bertujuan menghantarkan sebuah pembelajaran ke arah tujuan tertentu yang ideal dengan tepat dan cepat sesuai yang diinginkan. Dengan itu, terdapat suatu prinsip yang umum dalam memfungsikan metode, yaitu prinsip agar pembelajaran dapat dilaksanakan dalam suasana menyenangkan, menggembirakan, penuh dorongan dan motivasi, sehingga materi pembelajaran itu menjadi lebih mudah dan diterima oleh peserta didik. Fungsi dari metode terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya adalah yang pertama, metode sebagai alat motivasi ekstrinsik. Yang dimaksud dengan alat motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena ada pengaruh dari luar. Yang kedua, metode sebagai strategi pengajaran. Sebagai seorang guru harus mengerti bahwa kemampuan dan daya serap anak atau peserta didik itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dalam menjalankan kegiatan pembelajaran, guru perlu menggunakan metode yang tepat guna menyikapi fenomena ini. Yang ketiga, metode sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuan adalah inti dari setiap kegiatan pembelajaran. Pedoman ini berfungsi sebagai pemberi arahan kegiatan belajar dan mengajar. Ini terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, yaitu diantaranya ceramah, yang kedua demonstrasi, yang ketiga diskusi, yang keempat simulasi, yang kelima laboratorium, yang keenam pengalaman lapangan, yang ketujuh brainstorming, yang kedelapan debat, yang kesembilan simposium, dan lain sebagainya. Kemudian prinsip pemilihan metode pembelajaran, yaitu yang pertama, prinsip tujuan dan motivasi belajar. Tujuan pembelajaran merupakan faktor utama penentu pemilihan metode pembelajaran, karena pembelajaran akan bermuara pada tujuan tersebut. Yang kedua, prinsip kematangan dan perbedaan individual. Anak adalah pribadi yang unik,
dan memiliki gaya belajar yang beragam. Oleh karena itu, guru perlu memperhatikan pemilihan metode pembelajaran sesuai dengan perbedaan individual serta tingkat kematangan baik psikologis maupun fisiologis dari siswa. Yang ketiga, yaitu prinsip penyediaan peluang dan pengalaman praktis. Dalam hal ini, guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Pengalaman langsung perlu diberikan kepada siswa agar makna dari pembelajaran dapat dirasakan sendiri oleh siswa yang belajar. Yang keempat, integrasi pemahaman terhadap materi yang diajarkan. Pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa merupakan bekal untuk menentukan metode pembelajaran mana yang tepat. Yang kelima yaitu prinsip fungsional. Sesuatu dapat dikatakan sebagai belajar jika ada makna dan manfaat dari apa yang dipelajari. Yang keenam, prinsip menggembirakan. Kesan membosankan dan menjemukan harus dilepaskan dari pembelajaran. Pembelajaran harus disetting dalam suasana yang menyenangkan. Sesuatu yang menggembirakan akan turut menentukan keberhasilan dalam belajar, karena siswa tidak perlu mengalami situasi yang tegang dan tertekan dalam belajar. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik pembelajaran. Teknik itu sendiri merupakan jalan, alat, atau media yang digunakan oleh guru untuk mengarahkan kegiatan peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan pembelajaran itu sendiri merupakan kegiatan yang dirancang untuk membantu individu atau peserta atau pembelajar dalam mempelajari suatu kemampuan atau nilai yang baru. Dapat ditarik kesimpulan bahwa teknik pembelajaran merupakan cara guru dalam menyampaikan bahan ajar yang sudah disusun dalam metode berdasarkan pendekatan yang dianut. Selanjutnya yaitu menurut Syahparuddin, teknik belajar yang efektif merupakan cara belajar yang tepat, praktis, terarah, sesuai dengan situasi dan tuntutan untuk mencapai tujuan belajar. Belajar dapat dikatakan efektif apabila memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu bimbingan. Bimbingan merupakan suatu bantuan yang diberikan kepada seseorang untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dengan mengenali dirinya sendiri, mengatasi persoalan-persoalan sehingga dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa menggantungkan kepada orang lain. Yang kedua yaitu kondisi-kondisi. Kondisi di sini dibagi menjadi dua, yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal. Kondisi internal merupakan kondisi yang ada dalam diri peserta didik. Contohnya seperti kesehatan jasmani dan rohani, ketentraman, dan lain sebagainya. Siswa dapat belajar dengan baik apabila kebutuhan-kebutuhan internal dapat dipahami. Kondisi yang kedua yaitu kondisi eksternal. Kondisi eksternal merupakan kondisi yang ada di luar diri peserta didik. Contohnya seperti kebiasaan serta keadaan lingkungan fisik lainnya. Sedangkan menurut Krismanto, teknik-teknik dalam pembelajaran dibagi menjadi tiga, yaitu teknik menjelaskan, teknik bertanya, dan teknik diskusi. Teknik menjelaskan merupakan teknik yang biasa digunakan oleh para guru, karena teknik ini sangat perlu dikuasai guru, namun dengan guru senantiasa membatasi diri agar tidak terjebak terhadap ceramah murni, sehingga menghilangkan peran siswa. Yang kedua yaitu teknik bertanya. Untuk menggunakan teknik tanya jawab ini perlu diketahui tujuan dalam mengajukan pertanyaan, jenis dan tingkat pertanyaan, serta teknik dalam mengajukan pertanyaan. Teknik bertanya ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama yaitu untuk memotivasi siswa, yang kedua mendorong siswa agar berpikir kritis, yang ketiga yaitu memulai diskusi. Teknik yang terakhir yaitu teknik diskusi. Teknik ini perlu dikembangkan sebagai salah satu bentuk kegiatan yang menunjang pada keterampilan hidup atau life skill yang berkaitan dengan kemampuan umum yang harus dimiliki setiap warga masyarakat. Teknik ini lebih berfokus pada pengembangan kemampuan siswa untuk bersosialisasi, berinteraksi sosial, serta keterampilan-keterampilan hidup lainnya dalam bermasyarakat. Selain itu, teknik pembelajaran juga dibagi menjadi dua, yaitu teknik umum dan teknik khusus. Teknik umum merupakan teknik umum dalam mengajar, cara-cara yang digunakan untuk semua bidang studi. Contohnya yaitu teknik ceramah, teknik tanya jawab, teknik diskusi, teknik pemberian tugas, teknik latihan, dan teknik inquiry.
Teknik yang kedua yaitu teknik khusus. Teknik khusus merupakan teknik khusus dalam pengajaran di bidang studi tertentu. Cara pengajaran atau penyajian bahan-bahan pelajaran di bidang studi tertentu. Contohnya yaitu dalam teknik pengajaran keterampilan berbahasa. Terdiri atas teknik pembelajaran membaca, teknik pembelajaran menulis, teknik pembelajaran berbicara, teknik pembelajaran menyimak, teknik pembelajaran tata bahasa, dan teknik pembelajaran kosakata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran inovatif. Sebelum itu, apa sih model pembelajaran inovatif? Model pembelajaran inovatif merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun pengetahuan mereka secara mandiri dan merupakan metode baru yang didesain oleh guru untuk memfasilitasi peserta didik mendapat kemajuan dalam setiap proses belajar dan hasil belajar dengan tujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik sehingga tercapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Berikut beberapa contoh model-model pembelajaran inovatif. Yang pertama ada jigsaw, yang kedua ada number head together, yang ketiga ada contextual teaching and learning, dan yang keempat ada snowball throwing, dan yang kelima ada problem based learning, dan yang keenam ada project based learning. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada jigsaw. Jigsaw merupakan model pembelajaran inovatif yang dalam aktivitasnya siswa tidak hanya dituntut untuk bisa memahami materi yang sudah dijelaskan, akan tetapi siswa juga dituntut untuk dapat menjelaskan materi yang diperoleh kepada anggota kelompoknya. Karakteristik dari model pembelajaran ini yaitu bekerja sama secara tim dan setiap anggota bertanggung jawab untuk dapat memahami materi yang sudah diterima. Kedua, yaitu terdapat kelompok ahli dan kelompok asal yang saling bekerja sama dan pembelajaran dilakukan secara kooperatif. Beberapa langkah dalam penerapan model jigsaw. Yang pertama, guru membagi subtopik yang akan dibahas. Nah, semisal pada gambar, terdapat 4 subtopik yang akan dibahas. Jadi, materi belajar 1, materi belajar 2, materi belajar 3, dan materi belajar 4. Kemudian, guru membagi siswa ke dalam kelompok yang sesuai dengan jumlah subtema. Nah, jadi ada kelompok asal 1, kelompok asal 2, kelompok asal 3, dan kelompok asal 4. Nah, dalam satu kelompok tidak membahas satu subtopik, akan tetapi membahas 4 subtopik dengan cara membagi tugas. Semisal, dalam setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, kelompok asal 1. Nah, 1 orang belajar di materi 1, kemudian 1 orang lagi belajar di materi 2, kemudian 1 orang lagi belajar di materi ketiga, dan 1 orang lagi belajar di materi keempat. Nah, begitupun di kelompok yang lain. Kemudian mereka akan berkumpul di dalam namanya kelompok ahli. Nah, kelompok ahli ini yang akan memperdalam subtopik yang tadi sudah ditentukan. Nah, kemudian mereka kembali lagi ke kelompok asal dan menjelaskan kepada anggota yang lain tentang subtopik yang tadi sudah diperoleh masing-masing individu. Kemudian guru meminta kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dilakukan. Kemudian di akhir pembelajaran, guru akan melakukan kegiatan evaluasi. Kelebihan dari model pembelajaran jigsaw adalah siswa menjadi lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Kemudian, siswa juga lebih mudah memahami materi yang disampaikan karena belajar bersama teman sebayanya. Adapun kekurangan dari model pembelajaran ini yaitu membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Kemudian, jika siswa memiliki rasa percaya diri yang kurang, maka akan kesusahan dalam proses penyampaian materi yang sudah didapatkan. Yang kedua, ada number head together, merupakan model pembelajaran kooperatif yang menggunakan angka yang diletakkan di atas kepala dengan tujuan memudahkan guru dalam mengeksplor aktivitas siswa dalam mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang kemudian akan dipresentasikan di depan kelas.
Karakteristik model pembelajaran ini yang pertama yaitu positive interdependence, merupakan persepsi bahwa setiap anggota kelompok memiliki kontribusi yang sama dan memiliki ketergantungan satu sama lain secara positif untuk mencapai keberhasilan kelompok. Yang kedua, dilakukan secara tatap muka atau interaction face to face. Yang ketiga, setiap anggota kelompok bertanggung jawab dalam penguasaan materi. Beberapa langkah dalam penerapan model number head together. Fase pertama, yaitu penomoran. Dalam fase ini, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang terdiri 4-5 siswa, dan masing-masing siswa mendapatkan nomor yang berbeda-beda. Fase kedua, yaitu mengajukan pertanyaan. Dalam fase ini, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa dengan tujuan untuk mentransformasikan pengetahuan baru ke arah pembelajaran dan untuk mengarahkan siswa dalam menanggapi materi yang akan dipelajarinya. Fase ketiga, yaitu berpikir bersama. Dalam fase ini, siswa bersama kelompoknya membahas dan menyatukan pendapatnya. Setiap siswa dalam tim harus mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Fase keempat, yaitu menjawab pertanyaan. Dalam fase ini, guru menunjuk satu nomor tertentu secara acak dan kemudian nomor yang bersangkutan maju ke depan dan menjawab pertanyaan yang diajukan. Fase kelima, yaitu penilaian dan pemberian tanggapan. Dalam fase ini, guru menunjuk salah satu siswa untuk memberikan tanggapan dan masukan dari hasil jawaban siswa pada fase keempat. Nah, kegiatan ini dilakukan secara berulang-ulang hingga berakhirnya nomor siswa. Fase keenam, yaitu kesimpulan. Nah, dalam fase ini, guru memberikan kesimpulan dan penjelasan tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut agar tidak menimbulkan kerancuan dan salah persepsi pada siswa. Pada fase ketujuh, yaitu evaluasi, dalam fase ini diberikan umpan balik dari hasil kegiatan yang dilakukan. Nah, kelebihan dari model number head together yang pertama, meningkatkan prestasi siswa. Yang kedua, memperdalam pemahaman siswa. Dan yang ketiga adalah meningkatkan rasa percaya diri siswa. Adapun kekurangan dari model number head together yang pertama adalah membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, kemungkinan terjadinya pengulangan nomor yang telah dipanggil oleh guru. Yang ketiga, tidak semua anggota akan dipanggil oleh guru. Yang ketiga ada contextual teaching and learning, merupakan model pembelajaran inovatif yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga siswa didorong untuk menerapkannya dalam kehidupan mereka. Karakteristik dari model ini yang pertama adanya kerjasama, sharing dengan teman. Yang kedua, siswa menjadi aktif dan kritis sehingga suasana kelas menjadi menyenangkan dan tidak membosankan. Ketiga, pembelajaran terintegrasi dengan berbagai sumber. Beberapa langkah dalam penerapan model contextual teaching and learning. Yang pertama, modeling yang mencakup proses pengutaraan kompetensi dan tujuan, serta pemberian bimbingan dan motivasi yang dilakukan di awal pembelajaran. Kedua, inquiry, yaitu proses pengidentifikasian dan analisis yang didasarkan pada proses penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Ketiga, yaitu questioning. Pada langkah ini, guru mengarahkan dan menuntun siswa agar memiliki rasa keingintahuan pada pembelajaran melalui kegiatan bertanya. Keempat, learning community. Siswa diharapkan selalu bekerja sama dalam berbagai aktivitas. Kelima, yaitu konstruktivisme. Siswa membangun pemahaman mereka secara mandiri. Keenam, yaitu refleksi. Pada bagian ini, siswa diminta untuk merangkum dan mengulas materi di akhir pembelajaran. Ketujuh, yaitu authentic assessment. Pada langkah ini, guru menilai atau mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi
pembelajaran. Pilihan dari model kontekstual teaching and learning yang pertama, membuat siswa menemukan potensi terbaik yang dimilikinya. Kedua, meningkatkan kreativitas siswa melalui kegiatan berpikir kritis. Adapun kekurangan dari model ini yang pertama, kurang efisien karena membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Kedua, pada kenyataannya tidak semua siswa dapat menemukan potensi terbaik yang dimilikinya. Yang keempat, ada snowball throwing, merupakan model pembelajaran inovatif yang menggali potensi siswa dalam membuat dan menjawab pertanyaan melalui permainan imajinatif, membentuk dan melempar bola salju yang terbuat dari kertas. Karakteristik dari model pembelajaran ini yang pertama, siswa bekerja sama dalam kelompok kooperatif untuk menguasai materi. Kedua, siswa diberikan pertanyaan untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka melalui permainan melempar bola kertas. Beberapa langkah dalam penerapan model snowball throwing. Yang pertama, guru menyampaikan materi yang disajikan di awal pembelajaran. Kedua, guru membentuk siswa dalam beberapa kelompok, kemudian memberikan arahan dan penjelasan kepada masing-masing ketua kelompok. Ketiga, setelah itu ketua kelompok menjelaskan materi yang sudah didapatkan kepada anggota kelompoknya. Keempat, siswa diminta untuk menyediakan sebuah kertas yang nantinya akan ditulis sebuah pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang sudah dijelaskan. Kelima, setelah itu kertas dibentuk menjadi bola dan kemudian dilemparkan kepada siswa lain yang berbeda kelompok. Dilakukan secara acak. Keenam, setelah melempar, guru memilih salah satu kelompok atau siswa untuk menjawab pertanyaan yang ada di kertas tersebut. Kegiatan ini dilakukan secara bergantian. 7. Guru mengadakan refleksi dan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Ke-8, guru akan mengadakan kegiatan penutup. Kelebihan dari model snowball throwing yang pertama, suasana kelas menjadi menyenangkan. Siswa turut aktif dalam pembelajaran. Adapun kekurangan dari model ini yang pertama, relatif membutuhkan waktu yang lebih lama. Kedua, suasana kelas yang seringkali gaduh sehingga membutuhkan konsentrasi penuh untuk menjawab pertanyaan. Yang kelima, ada problem-based learning yang merupakan model pembelajaran inovatif yang menekankan pada aktivitas siswa dalam memahami suatu konsep pembelajaran melalui permasalahan yang disajikan di awal pembelajaran untuk dapat melatih siswa memecahkan masalah secara mandiri. Karakteristik dari model ini adalah yang pertama, permasalahan menjadi starting point dalam pembelajaran. Kedua, problem-based learning melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa pada proses pembelajaran. Beberapa langkah dalam penerapan model problem-based learning. Yang pertama, orientasi pada masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan juga memotivasi siswa untuk turut aktif dalam proses pemecahan masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Dalam hal ini, guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengelompokkan tugas belajar yang sesuai yang berhubungan dengan masalah. 3. Membimbing pengalaman individu atau kelompok. Dalam hal ini, guru membantu siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dengan masalah. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dalam hal ini, guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyajikan solusi atau pemecahan masalah. Kelima, menganalisis dan mengevaluasi. Dalam hal ini, guru membantu peserta didik untuk mengevaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses yang mereka gunakan. Kelebihan dari model problem-based learning adalah peserta didik menjadi pembelajar yang mandiri. Kedua, meningkatkan kemampuan berpikir tinggi pada peserta didik. Adapun kekurangan dari model ini adalah memungkinkan peserta didik merasa jenuh dan juga kesulitan dalam memproses sejumlah data dan informasi dalam waktu yang singkat. Yang keenam, ada project-based learning yang merupakan model pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik dan merupakan model pembelajaran berbasis proyek.
Karakteristik dari model pembelajaran ini yaitu proyek merupakan inti atau pusat dari pembelajaran. Kemudian, siswa membangun pengetahuan dengan melakukan investigasi secara mandiri dengan guru sebagai fasilitator. Beberapa langkah dalam penerapan model Project Based Learning. Yang pertama, membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan yang menantang. Dengan ini dapat memberi penugasan kepada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas. Kedua, merencanakan proyek. Nah, perencanaan proyek dilakukan secara kolaboratif antara peserta didik dan juga pendidik. Ketiga, menyusun jadwal aktivitas. Waktu untuk menyelesaikan proyek harus jelas dan peserta didik diberi arahan untuk menyusun dengan waktu yang ada. Keempat, mengawasi jalannya proyek. Nah, guru memiliki tanggung jawab untuk memonitor segala aktivitas yang dilakukan peserta didik dalam menyelesaikan proyek. Kelima, penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Ini bertujuan memudahkan pendidik untuk mengukur ketercapaian standar. Yang terakhir adalah evaluasi. Pada akhir pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap segala aktivitas yang sudah dilakukan selama kegiatan belajar. Kelebihan dari model pembelajaran Project Based Learning yaitu siswa terlibat dalam kegiatan dan mempraktikkan strategi yang otentik. Kedua, siswa bekerja secara kolaboratif bersama kelompok. Adapun kekurangan dari model ini yaitu memerlukan banyak waktu dan biaya dan juga memerlukan banyak media dan juga sumber belajar. Nah, itulah tadi beberapa contoh model-model pembelajaran inovatif, dan setiap model memiliki karakteristik dan tahapan yang harus dilalui oleh siswa dan pendidik. Pada saat ini, model yang sedang dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran adalah model pembelajaran inovatif berbasis blended learning. Menurut Driscoll, blended learning merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan atau menggabungkan berbagai teknologi berbasis web untuk mencapai tujuan pendidikan.